Halo guys, makasih udah klik video ini. Kali ini gue mau bahas tentang sebuah film horor yang terinspirasi berdasarkan sebuah kisah nyata, yaitu The Exorcism of Emily Rose. Oke. Film ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata dari seorang gadis yang bernama Annalise Michelle tentang bagaimana proses pengusiran setan yang ia lalui. Karena proses itu pula, orang tua dan dua orang pendeta yang menolong dalam pengusiran setan tersebut diadili dan dimasukkan ke dalam penjara. Sini gue mau coba bahas secara rinci dan fakta apa aja sih yang udah gue temuin. Nah, nanti kemudian gue bakal balikin lagi ke kalian untuk menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Annalise Michelle dan mengapa dia meninggal. Sebelum gue mulai cerita, jangan lupa like video ini, subscribe channel gue, dan juga follow IG gue, Anna Elizabeth Michelle, atau lebih dikenal dengan Annalise Michelle, lahir pada tanggal 21 September 1952. Dia lahir di Bavaria, Jerman. Annalise Michelle dikenal sebagai orang yang menyenangkan, pintar, religius, dan baik. Pada usia 16 tahun, tepatnya pada tahun 1968, Annalise Michelle merasakan sebuah kejadian aneh. Ia merasa ada sebuah benda menekan dadanya hingga ke kasur dan membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada tahun 1969 hingga 1972, Annalise Michelle mengalami hal yang sama persis yang dia alami pada tahun 1968, yaitu merasa dadanya seperti ditekan oleh sesuatu yang membuat dia seakan-akan terdorong ke kasurnya dan membuat dia tidak bisa bergerak. Kejadian ini sudah berlangsung 4 kali. Ibunya berinisiatif untuk membawa Annalise Michelle ke dokter keluarga mereka, yaitu Dr. Foot dan ahli saraf Dr. Luthi, untuk memeriksakan keadaan Annalise Michelle. Akhirnya, Dr. Luthi melakukan pengecekan EEG atau sejenis CT scan otak untuk memeriksa apakah ada masalah pada otak Annalise Michelle. Setelah hasilnya keluar, mereka tidak menemukan masalah apapun yang terjadi pada otak Annalise Michelle. Sehingga dokter menyimpulkan bahwa ini hanyalah sebuah penyakit kejang-kejang temporer atau hanya sementara. Akhirnya dokter meresepkan 2 buah obat, yaitu antikonvulsan dan Dilantin. Saat Annalise Michelle berumur 20 tahun, Annalise mulai mengalami hal-hal yang misterius. Annalise mendengar suara ketukan, bahkan mencium bau kotoran yang dibakar. Hal ini bukan hanya Annalise saja yang mendengarkan atau mencium, tetapi adik-adiknya juga dapat mendengarkan dan mencium apa yang Annalise rasakan. Pada Dr. Luthi, Annalise menggambarkan tentang halusinasi yang ia rasakan. Ia merasa bahwa ada setan yang menyiksanya, dan setan itu berkata kepada dia bahwa dia adalah orang yang terkutuk dan dia akan masuk neraka. Akhirnya Dr. Luthi pun bilang kepada ibunya, Annalise, bahwa bawalah Annalise ini ke seorang Jesuit atau seseorang yang mempunyai jabatan di agama. Pada bulan November di tahun yang sama, ibu Annalise mengajak Annalise ke seorang psikiater bernama Dr. Freden. Nah, si Dr. Freden ini mendiagnosis Annalise bahwa dia kemungkinan mengalami epilepsi dan juga penyakit saraf, sehingga Dr. Freden ini memberikan obat dengan dosis yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu obat Tegretol. 2 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Juni 1975, Annalise mulai menunjukkan perilaku abnormal. Dia mulai memakan laba-laba, lalat, batu bara, dan bahkan dia menjilat air kencingnya sendiri dari lantai. Dan juga ia merobek bajunya, dan dia juga menghancurkan benda-benda suci yang berada di dalam rumahnya. Dia juga berperilaku seperti anjing selama 2 hari. Dan bahkan, Annalise dapat menghancurkan apel hanya dengan 1 genggaman tangan. Seorang ahli pengusiran setan yang bernama Pastor Rodwick meyakini bahwa Annalise mengalami kerasukan. Akhirnya ia diperiksa dengan cara membawanya ke tempat suci. Dan ternyata benar saja di tempat suci itu dia menghindar dari benda-benda suci yang berada di dekatnya. Namun sayangnya Pastor Rodwick menolak untuk membantu menyembuhkan keadaan Annalise Michelle.
Akhirnya, keluarga Annelies meminta tolong kepada Uskup Joseph Stengel untuk melakukan pengusiran setan yang ada di dalam diri Annelies. Uskup Joseph Stengel pun menyetujui untuk melakukan pengusiran setan dalam tubuh Annelies, dan ia menugaskan dua orang, yaitu Pastor Arnold Trent dan Pastor Alt. Pada tanggal 24 September 1975, pengusiran setan pertama kali dilakukan. Pastor Arnold Trent dan Pastor Alt memperbolehkan kepada keluarga untuk merekam ritual pengusiran setan yang mereka lakukan. Ini adalah rekaman suara. Dia menyebutkan beberapa nama pada rekaman suara tersebut. Dan salah satu nama yang Annelies Michel sebutkan adalah Valentin Fleshman. Dan dia dapat menjelaskan secara rinci seperti apa Fleshman di kehidupan sebelumnya. Valentin Fleshman adalah seorang pendeta dari tahun 1500-an yang ditendang dari gereja karena perlakuan buruknya. Pada tahun 1976, keadaan Annelies Michel semakin memburuk. Dia bahkan membenturkan kepalanya ke dinding dan menggigit dirinya sendiri, sehingga keluarganya terpaksa untuk mengikat Annelies Michel. Dan yang lebih buruknya lagi, Annelies Michel menolak untuk makan karena dia bilang bahwa mereka melarangnya untuk makan. Pada saat itu berat Annelies Michel sudah mencapai sekitar 36 kilo. Pada bulan Juni 1976, muka Annelies Michel sudah mulai mencekung seperti orang-orang yang kelaparan, kekurangan gizi, dan bahkan dia menolak untuk pergi ke dokter saat dia mengalami demam tinggi. Pada tanggal 30 Juni 1976, keluarga Annelies Michel melakukan pengusiran setan untuk terakhir kalinya. Annelies Michel pun berkata kepada seorang pastor, "Ampunilah aku." Dan perkataan terakhir kepada ibunya adalah, "Ibu, aku takut." Pada pagi berikutnya, Annelies Michel ditemukan meninggal di kamarnya. Ia meninggal pada usia 23 tahun setelah melalui 67 kali pengusiran setan selama 10 bulan. Dan juga ada beberapa kerusakan pada tubuhnya, seperti ligamen pada lututnya yang hancur. Laporan mengatakan saat Annelies meninggal, beratnya hanya sekitar 30 kilo dan ia mengalami beberapa penyakit, yaitu pneumonia, demam tinggi, kelaparan, dan kurang gizi. Pada tahun 1978, Tuan dan Nyonya Michel beserta Pastor Arnold Trent dan Pastor Alt dituduh melakukan pembunuhan dan kasusnya disidangkan. Sebagai pembelaan, mereka menyiapkan saksi mata, rekaman audio dan video pada saat pengusiran setan, dan rekaman medis juga. Pada saat otopsi dilakukan, mereka mengotopsi otak Annelies Michel. Secara mikroskopik pun mereka tidak menemukan ada masalah atau ada kemungkinan Annelies Michel meninggal karena epilepsi. Dan juga mereka tidak menemukan tanda-tanda Annelies Michel meninggal karena kelaparan. Jaksa penuntut mengatakan bahwa efek samping dari obat yang diberikan oleh dokter ahli saraf kepada Annelies Michel adalah depresi dan keinginan untuk bunuh diri, dan meyakini bahwa adanya setan dalam dirinya. Jaksa penuntut juga bilang bahwa karena apa yang dilakukan Pastor Arnold Trent dan Pastor Alt dan orang tuanya juga makin meyakini bahwa di dalam dirinya terdapat setan. Akhirnya pengadilan memutuskan pada saat itu bahwa Annelies tidak memiliki keputusan terhadap dirinya sendiri, sehingga dia seharusnya tunduk kepada perawatan medis.
Dan akhirnya kedua orang tua Annelies Michel dan juga Pastor Arnold Trans dan Pastor Alt dipenjara selama 6 bulan. Pada tanggal 25 Februari 1978, setelah 2 tahun kematiannya Annelies Michel, orang tuanya akhirnya menggali kuburan Annelies Michel dan memindahkan jenazah anaknya ke peti baru yang dilapisi oleh timah dan dimakamkan di halaman rumahnya agar makamnya bisa selalu terlihat dari jendela. Oke, segitu cerita dari gua. Ada beberapa hal kontroversial dalam cerita ini, seperti kalau berdasarkan ilmiah yang dituntut di pengadilan adalah Annelies Michel kemungkinan meninggal karena depresi, efek samping dari obat Tegretol yang diberikan oleh dokter ahli syaraf. Di sisi lain, pengadilan juga tidak bisa menjelaskan bagaimana Annelies Michel dapat mengeluarkan 2 suara, dan Annelies Michel dengan berat badan pada saat itu sekitar 36 kilo dapat memecahkan apel hanya dengan satu tangan, dan juga beberapa rekaman video lainnya. Oke, semuanya balik lagi sama kalian. Menurut kalian, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Annelies Michel dan kenapa Annelies Michel meninggal? Oke, segitu dari gua. Terima kasih udah nonton.